Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali saya ke Mas Lukman Hakim. Mas Lukman, tadi kalau mengikuti logika yang dibangun adalah kalaupun partai di luar bisa masuk ya masuk aja semuanya dan itu tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tapi kalau betul itu yang akan terjadi, kira-kira apa nggak terlalu gemuk itu nanti koalisinya? Sepanjang sumber daya yang direkrut masuk ke kabinet itu memenuhi kualifikasi dan kebutuhan untuk menuntaskan agenda-agenda yang diprioritaskan presiden, ya tidak ada urusan gemuk tidak gemuk, Mas. Tapi? Ya kembali ke figur-figur yang direkrut itu, kalau latar belakangnya apapun kan tidak masalah. Mau dari partai yang sekarang ada di dalam, partai yang ada di luar, dari non-partai, yang penting tidak dari luar negeri aja kan. Kalau tidak dari luar negeri ya? Oke. Orang asing kan tidak boleh kalau orang asing. Oh, oke. Baik, Bung Fajrul. Jadi apakah betul sih dalam percakapan Anda dengan Pak Jokowi kadang memang ada niat untuk kemudian setelah dulu Capres Pak Prabowo jadi Menhan, Cawapres jadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, sekarang ada juga keinginan PAN ditarik masuk dan lain sebagainya. Itu memang ada diskusi-diskusi seperti itu, Bung Fajrul? Budiman, Presiden kan selalu mengatakan bahwa yang akan ditarik itu adalah putra-putri terbaik Indonesia. Mirip seperti yang dikatakan oleh Pak Ibu dan Bapak yang sekarang di sini soal kapabilitas. Jadi Presiden ingin menuntaskan tentang Indonesia maju, Indonesia sentris, target ekonomi 5-7% pada tahun 2021, lalu kemudian melakukan pengubahan dan pembentukan kementerian, dan tentu beliau akan mengambil putra-putri terbaik Indonesia. Dari 270 juta itu siapa saja yang menjadi WNI berhak menjadi menteri di dalam kementerian yang akan dimasukkan. Jadi tidak mempertimbangkan asal partai politik ya Pak Fajrul ya? Tidak, Presiden mempertimbangkan tentang kapabilitas. Nah itulah gunanya kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia dalam satu tujuan bersama. Toh tidak ada oposisi. Di Indonesia kan bukan kabinet parlementer kan? Ini juga oposisinya sayup-sayup aja sebenarnya. Tidak ada kabinet bayangan, suaranya pun kadang-kadang juga tidak terlalu bertentangan dengan pemerintah. Jadi yang terpenting setiap warga negara Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia, punya hak yang sama untuk masuk di dalam kabinet Indonesia Maju. Bu Anies, jadi kalau betul tadi bahwa Presiden Jokowi memang tidak mempertimbangkan asal dari partai politik, asal punya kapabilitas dan semuanya kemudian ditarik, kira-kira nanti wajah demokrasinya seperti apa ya Bu Anies ya? Ya, saya tadi mendengar sih Pak Fajrul ya, saya kira berbeda pendapat itu biasa. Ya, ini menjaga batasan demokrasi. Bahwa berbeda pendapat di negeri ini itu sah saja. Termasuk juga ketika kita menyadari bahwa Pak Presiden juga kemarin menang pemilu, kemudian kita mendukung calon lain, kemudian kita kalah, maka kita beri kesempatan untuk menjaga kebatasan demokrasi, begitu ya. Dan tentu saja kita bukan oposisi dalam tanda kutip tadi yang dibilang tidak ada, tapi bagaimana kita membuat check and balance. Gitu. Bagaimana kita menjaga Indonesia ini kan punya kita bersama, Indonesia milik kita bersama. Jadi bagaimana PKS juga ikut menjaga Indonesia. Dan saya kira bahwa ketika kita memilih tempat sebagai di luar pemerintahan yang konstruktif ya, kita tidak asbun saja begitu ya. Dan kalau tidak berani dan karena itu kita mencoba untuk bagaimana membuat opini-opini yang boleh coba dilihat. Kalau PKS memberikan kritik itu kan bukan kritik yang asbun gitu. Kita punya dan tujuannya adalah bagaimana menjaga Indonesia ini tetap berada pada satu yang ini. Kita tidak mengatakan bahwa sesuatu yang ini dikritik itu karena begini, tidak, tetapi memang perlu dikritik gitu. Ya, tapi kalau menurut Bung Fajrul, Bu Anies, kalau menurut Bung Fajrul, kritiknya pun sayup-sayup sebetulnya. Ya. Kritiknya pun sayup-sayup sebetulnya, kritik dari PKS itu. Nah itu ya mungkin Pak Fajrul kan adanya di dalam istana. Ya ada gangguan lagi. Jadi kritiknya tuh sayup-sayup nggak terdengar. Dalam istana, ya,
Oke, Mbak Huria. Jadi gimana? Kawan saya di komisi sebelah saya Ya, Mbak Huria. Jadi gimana Anda lihat ya, kalau memang tadi di dalam istana gitu. Oke, Mbak Huria. Jadi gimana kalau Bu Huria lihat kalau memang betul Pak Jokowi ini kan memang selalu keluar dari pakem-pakem yang ada ya, termasuk ketika capres, cawapres masuk dalam kabinet, dan mungkin juga sekarang bukan tidak mungkin semua kekuatan-kekuatan di luar ditarik masuk ya. Tolong audionya. Ya. Argumen yang tadi disampaikan Bung Eriko ya kan, seolah-olah kan demokratis gitu ya, bahwa yang akan ditarik adalah putra-putri terbaik bangsa, kemudian juga gotong royong dan lain sebagainya gitu ya kabinet. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, perilaku politik yang seperti ini kan sebenarnya menihilkan proses demokrasi yang sudah berjalan selama ini gitu ya. Kita sudah melewati proses pemilu yang bahkan sangat memecah belah masyarakat gitu ya. Tetapi kemudian pasca pemilu elit punya logikanya sendiri gitu. Jadi perang-perangannya pada saat pemilu itu ya bohong-bohongan gitu loh. Padahal masyarakat di bawah itu kan gontok-gontokannya tuh beneran gitu ya. Oke. Nah, balik ke soal reshuffle, Mas Budiman, saya melihat gini. Meskipun reshuffle ini memang adalah hak prerogatif presiden gitu ya, tetapi pada kenyataannya kan ada sumber kekuatan lain di luar kepresidenan yang bisa mempengaruhi keputusan reshuffle gitu ya. Apa itu? Salah satunya misalnya kita bicara soal partai politik gitu. Karena bagaimanapun ya partai politik itu juga merasa punya hak gitu ya untuk terlibat di dalam politik eksekutif gitu. Nah, persoalannya adalah partai politik kita seringkali tidak punya kendali yang cukup terhadap perwakilannya di eksekutif gitu. Gimana Jadi maksudnya? kalau tadi argumennya misalnya memilih yang terbaik, apakah partai yang mampu menempatkan orang-orang yang bisa dibilang the right man on the right place gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar meminta jatah kursi, menyodorkan nama, tetapi bertanggung jawab gitu loh terhadap nama-nama yang disodorkan itu. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian reshuffle selama ini, saya kok melihatnya ada kecenderungan ini persoalannya adalah unreliability gitu ya. Jadi ketika kemudian menteri-menteri yang dipilih itu punya persoalan yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya. Jadi ada ketidakpercayaan kepada individu menteri yang ada di kabinet. Itu sebabnya misalnya menteri itu harus diganti. Nah, konteks ini saya melihat gini, jabatan menteri ini kan sebenarnya prekariat, ya kan? Jabatannya tidak pasti gitu ya. Mereka cenderung ingin mengamankan kekuasaan atau pengaruhnya dengan cara misalnya menciptakan atau bahkan memperkuat ikatan-ikatan personal. Nah, bisa jadi ya, ini misalnya mengganggu kepentingan atau popularitas presiden. Ketika kemudian ada menteri yang melakukan ini, dia bisa terancam diganti gitu ya. Atau yang kedua, ketika dia sejalan dengan kepentingan presiden gitu. Jadi ketika kemudian ada menteri yang membangun ikatan-ikatan personal tetapi sejalan dengan kepentingan presiden, boleh jadi suara menteri ini ya mungkin akan bisa mempengaruhi keputusan presiden di balik reshuffle. Nah, kalau kita mau tahu nih Mas Budiman ya, siapa yang sebenarnya berperan di balik reshuffle saat ini? Mudahnya sih gini aja, lihat saja nanti orang baru yang masuk ke kabinet. Itu orang dekatnya siapa? Orang dekatnya siapa? Orang dekatnya siapa? Kalau kita bisa lihat, nah itu ketahuan pasti di dalam pengambilan keputusan reshuffle itu Pak Presiden gitu ya, juga dipengaruhi gitu ya oleh suara orang tersebut. Oke, baik. Apakah kemudian setelah DPR menyetujui perubahan nomenklatur, penggabungan kementerian, memang reshuffle harus dilaksanakan di tengah pandemi? Tapi jawabannya adalah setelah jeda berikut ini.